Shalom. Saya kalau di desa itu jemaatnya cuma 10, saya bilang shalom itu 2 komplek bisa kedengaran. Coba sekali lagi, shalom. Nah begitu, semangat sedikit. Jumlah Anda sangat banyak menurut saya. Karena kalau di desa 8, 10, 12, 8, 10, 12. Nah ini sudah lebih dari itu. Jadi kalau dibilang shalom harus semangat. Karena bangun pagi untuk menerima berkat Allah harus bersuka cita. Puji Tuhan. Sebentar saya cari khotbah saya yang mana nih. Jadi kemarin itu saya diminta suami saya untuk jemput di mana itu deh? Gubeng. Saya kan pakai Mbah Google tuh. Jalannya kemana-mana, lampu merahnya paling lama. Saya bilang Tuhan Yesus, menunggu Tuhan datang saya lebih sabar daripada menunggu lampu merah ini. Udah lampu merahnya lama, kemudian hijaunya cuma sebentar. Nah, saya ingat waktu saya SMA dulu, saya dibonceng sama teman saya. Kami dari sekolah nggak tahu kemana itu, pokoknya bolos lah. Saya juga nggak baik-baik amat dulu ya. Bolos kemana ya dulu ya, makan ya kan, makan soto. Kemudian karena nggak pakai helm, saya di stop sama polisi, teman saya yang bawa motor. Terus si polisinya bilang gini, kamu tidak lihat lampu merahnya? Enggak. Terus kenapa tetap jalan? Oh masalahnya saya lihat lampu merahnya, saya nggak lihat bapak. Jadi kami dihentikan sama polisi. Nah kemarin itu pas ada polisi saya bilang, Tuhan kalau dia hentikan saya bingung itu jalan, saya lupa jalan mana. Muter-muter saya bolak-balik. Saya bilang kalau saya ditangkap, saya bilang, saya tidak lihat bapak, tapi saya hanya lihat Google Map ya. Oke, hari ini saya akan sharing tentang, di sini tadi saya dikasih pesan sama Pak Abraham, ternyata panggilannya Bram ya, saya panggilnya Pak Ep. Katanya khotbahnya 3 jam ya, jadi saya kurangi, saya jadikan 2,5 jam. Saya akan bicara tentang prokrastinasi iman. Prokrastinasi ini biasanya bahasa psikologi ya, itu artinya menunda-nunda atau bermalas-malasan. Tapi di sini tidak ada, di luar sana ada. Jadi orang yang punya kebiasaan menunda, baik itu pekerjaan, baik itu apapun, jadi suka menunda. Nah ini yang akan saya sharing hari ini. Jadi prokrastinasi itu adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan secara sengaja. Jadi bukan menunda karena memang ada hal yang urgent, tetapi karena sengaja. Termasuk ketika datang beribadah sengaja menunda karena belum jam 9. Jadi kalau ibadah jam 9 itu artinya berangkat jam 9 ya. Ada juga yang menunda untuk berdoa, kenapa? Masih belum susah. Tunggu susah dulu baru berdoa. Ada juga yang menunda untuk bertobat, kenapa? Belum Tuhan Yesus datang. Tunggu tanda-tandanya. Alkitab kan bilang perang. Indonesia belum perang, masih di luar sana. Jadi sesuatu yang menunda-nunda ini namanya prokrastinasi iman. Jadi yang pertama itu adalah menunda untuk bertobat. Menunda untuk bertobat itu bicara tentang ketidaktaatan. Kenapa orang tidak bertobat? Berarti dia tidak taat. Misalnya ada orang yang punya kebiasaan dosa gini. Dosa selalu orang berpikir dosa itu kita harus lihat yang besar ya. Ingat, dosa itu dimulai dari hal-hal yang kecil, dijadikan menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya dinormalisasi. Kebiasaan misalnya ngomong, saya nggak tahu ya, kalau di luar sana ngomong maaf, jarjir, saya nggak tahu itu apa. Ternyata itu memang dari kata binatang dulu akhirnya diseliburkan jadi kata itu. Nah sekarang kata itu jadi normal. Kalau di Surabaya saya sering dengar orang ngomong dangdut gitu. Nah itu udah biasa tuh. Saya nggak tahu, saya nggak mau nyebut bahasa ininya, saya berdosa nanti. Woi, dangdut gitu ya ngomongnya. Nah itu sudah biasa, orang dengar-dengar bahasa-bahasa seperti itu, bahasa yang umum. Tetapi kalau itu konotasinya sudah bicara kotor, itu sudah tidak benar. Tapi itu sudah dinormalisasi biasa. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini sudah dibuat menjadi hal yang bukan dosa. Nah, ketika Tuhan meminta kita untuk bertobat, bicara dari perkataan dulu, kita tidak taat. Nah ini sudah masuk dalam prokrastinasi. Kenapa? Karena kita menunda untuk bertobat, berpikir apa yang kita lakukan itu normal. Hari ini kita coba melihat dulu apa yang sering kita lakukan. Kita anggap itu sudah biasa, itu normal. Ternyata itu adalah dosa, termasuk merendahkan orang lain. Coba, setiap kali kita melihat orang, mungkin tidak kita, orang lain melihat kita. Mengapa begitu mudah kita merendahkan orang hanya dengan melihat fisiknya? Itu yang terjadi di sekolah ya, bully gitu. Tetapi bukan hanya di sekolah, di gereja pun terjadi. Beberapa orang di gereja, ada yang tidak mau ke gereja karena ketika sesama jemaat melihat jemaat lainnya, oh dia naik mobil apa ini, dia naik sepeda motor apa ini, semua itu dinilai. Dan itu sudah dianggap biasa. Karena di gereja, maaf bukan hanya di luar gereja ya, orang sekarang punya klub. Tapi saya berharap gereja ini karena ini ada perintisan yang baru, jangan ada klub. Jadi klubnya gini,
klub yang duitnya lebih banyak, klub yang daerah ini, klub yang daerah, tidak boleh ada itu dalam gereja. Tapi dalam gereja itu terjadi. Jadi menunda untuk bertobat. Jadi menunda untuk berbuat baik. Menunda untuk bertobat disebut juga dengan dosa kelalaian, the sin of omission. Dosa kelalaian ini seperti ini, sudah tahu harus tetapi tidak mau melakukan. Sudah tahu harus bersyukur tapi tidak mau melakukan. Sudah Tuhan kasih sepeda motor nggak mau bersyukur. Loh Tuhan, orang kan lebih enak naik mobil dong. Kan kalau hujan nggak kena hujan, kalau panas nggak kepanasan. Bersyukur Anda bisa punya sepeda motor. Karena ada orang yang lebih susah dari Anda tidak punya apa-apa. Nah, ini orang tidak mau melakukan karena kenapa? Dia menilai sesuai apa yang dia mau. Kemudian dia juga tidak mau menunda, istilahnya bertobat untuk misalnya menghargai pasangannya, menghargai keluarganya. Banyak orang tidak bisa menghargai keluarganya loh. Banyak orang tidak bisa menghargai pasangannya loh. Jadi ini yang disebut dengan prokrastinasi. Dia tahu bahwa dia harus melakukannya, tetapi dia tidak mau melakukannya. Nah, ini berbahaya buat iman, karena iman dibangun di atas keyakinan dan ketaatan. Hari ini kita punya iman di dalam Kristus. Gini, kalau Anda pergi ke gereja, berarti sedang berdoa. Berdoanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kenapa Anda berdoa kepada Tuhan Yesus? Karena Anda punya iman. Iman ini apa? Berarti Anda yakin di dalam Yesus dan Anda taat dengan ajaran Kristus. Nah, kalau taat dengan ajaran Kristus, apakah Anda sudah melakukannya? Banyak orang tidak mau melakukannya. Karena kadang-kadang apa yang diminta oleh Yesus ini sebenarnya hanya untuk mengampuni misalnya. Sulit mengampuni, apalagi kalau orang itu sudah pernah menyakiti Anda. Sulit untuk memaafkan, apalagi kalau orang itu sudah membuat Anda sakit hati. Beberapa waktu lalu saya pernah cerita di tempat lain, dia tidak mau ke gereja karena pemain drum itu mantan pacarnya, bukan mantan suami loh, mantan pacar. Kamu ke gereja, pindah ke gereja. Saya nggak mau karena pemain drumnya itu mantan saya. Nah, kalau dia mantan kan bukan mantan suami aja, mantan pacar. Emang kenapa? Waktu pacaran dulu nggak enak, soalnya saya diputus, barang yang saya kasih dipulangin semua. Saya bilang ya kalau barangnya berharga jual aja, balik kok susah-susah amat. Yang kita cari kan Tuhan Yesusnya, bukan mantan pacarnya. Saya nggak mau benci lihat dia. Nah, berarti kan belum ada pengampunan, dia belum mengampuni. Saya tanya, itu kapan sih pacarannya? 15 tahun yang lalu. Masa ampun, itu kan sudah 15 tahun yang lalu, kenapa masih ingat? Hari ini kalau Anda masih ingat kesalahan orang lain yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang sudah lama terjadi, bahkan yang baru beberapa menit lalu Anda masih ingat, Anda sudah berdosa di hadapan Tuhan. Karena ketika kita berdosa, seketika saat itu Tuhan memberikan pengampunan. Tuhan mengampuni kita. Jadi ini sangat berbahaya. Kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ia tahu harus berbuat baik. Hari ini Tuhan suruh kita berbuat baik apa? Mengampuni. Oh, saya sudah mengampuni, Bu. Oke. Hari ini Anda lihat orang yang terdekat Anda susah. Dia susah karena memang salahnya sendiri, dia judi, dia susah. Jadi kita punya penilaian sendiri. Ingat, ketika kita digerakkan Tuhan untuk berbuat baik, tidak usah menilai orang yang akan kita bantu. Kalau itu kegerakan dari Roh Kudus, lakukan. Jadi jangan mengatakan bahwa dalam penilaian saya dia tidak layak untuk dibantu. Ingat, gerakan Roh Kudus itu tidak pernah salah. Kalau gerakan Roh Kudus katakan berikan, bantu, lakukan, lakukan. Tidak perlu penilaian kita. Yang perlu adalah gerakan Roh Kudus. Kegagalan kita taat kepada Tuhan karena kita lebih mengutamakan penilaian kita. Makanya tadi dikatakan bahwa iman itu dibangun di atas keyakinan dan ketaatan. Sudah taat belum? Jadi banyak orang baru mau bertobat kalau ada bencana. Waktu pas tsunami tahun 2006 ya, 2006 2004 itu ya. Jadi beberapa tempat khususnya di Sumatera, dan waktu itu saya memang ke sana bawa sumbangan. Nah, beberapa orang akhirnya jadi rajin sekali berdoa, minta didoakan. Nah, saya ketemu dengan pendeta di sana, dikatakan itu bahkan Kristen. Sejak dia lahir, orang tuanya sudah Kristen, dia lahir jadi Kristen, tapi tidak pernah ke gereja. Kerjanya apa? Pergi ke warung tua setiap hari Minggu. Ya, judi apa, tapi setelah tsunami terjadi, baru rajin cari Tuhan, baru rajin cari gereja. Nah, karena pertobatannya dianggap bahwa perlu kalau nanti ini akhir zaman ini, mau mati ini, mau masuk surga. Jadi jangan pernah menunda sesuatu. Ingat, Tuhan selalu menilai loh. Pertobatan harus terjadi setiap hari. Jadi jangan menunda. Kalau ini disebut prokrastinasi, menunda-nunda, iman Anda belum dewasa. Dan jangan mengatakan ketika kita rajin ke gereja, kita pasti masuk surga. Kita memang sudah dibayar.
Tapi kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, apakah itu menjamin bahwa oh kita pasti masuk surga, toh kita juga percaya Yesus? Bukan hanya soal percaya, apakah kita sudah melakukan kehendak Allah, apakah kita sudah taat. Jadi orang yang menunda-nunda ini masuk di dalam dosa kelalaian. Ada satu teman ditanya, loh kenapa kamu ini menunda untuk menikah? Jadi dia umurnya 30-an gitu. Dia bilang, saya menunda karena ini dosa. Loh, kok bisa dosa? Ya kapan lalu saya ke pendeta, saya bilang, Pak Pendeta saya mau menikah dengan orang satu gereja. Enggak boleh, kebanyakan, kata pendetanya. Kok kebanyakan? Ya kamu nikah sama satu gereja ya nggak boleh tuh. Satu saja, satu orang yang satu gereja. Jadi saya menunda, Bu, karena kata pendeta itu kebanyakan kalau satu gereja. Dia menunda untuk menikah. Jadi kalau ada hari ini menunda sesuatu yang baik, itu Anda berdosa. Tapi kalau sesuatu itu yang tidak baik, Anda tertahan untuk tidak melakukannya, itu benar. Berarti Roh Kudus bekerja dengan hebat dalam hati Anda. Ketika Anda diajak oleh Roh Kudus mengkritik orang lain, merendahkan orang lain, Anda berhenti di sana. Roh Kudus bekerja dengan hebat dan Anda taat. Tetapi ketika Roh Kudus menggerakkan Anda untuk berbuat baik, Anda menundanya, Anda sudah berdosa. Ini yang disebut dengan the sin of omission, menunda-nunda. Apalagi yang sering Anda tunda-tunda. Yang terutama tadi firman katakan, kalau orang itu tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya. Dosa yang paling sering terjadi di gereja adalah mengkritik. Dosa di gereja selalu mengkritik. Saya tidak suka orang ini, saya tidak mau ini, karena gini, selalu yang dilihat itu jeleknya orang. Ingat, kita ini tidak sempurna loh ya, jelek kita juga banyak. Ketika kita dikritik dengan kejelekan kita, apakah kita mau? Kita sebagai orang percaya, kita diajarkan Tuhan untuk membangun, bukan untuk memberikan kritik yang membangun, bukan untuk memberikan kritik negatif. Kenapa banyak orang selalu pindah-pindah gereja, pindah sana, pindah sini, karena kerjanya kritik. Pendeta itu saya tidak suka, dia selalu khotbah menyindir saya. Padahal khotbah itu ada ratusan orang, belum tentu dia yang disindir. Tapi khotbah itu kena di dia, tersinggung, pindah lagi. Di gereja sini, saya nggak suka gereja ini, pendetanya ngomong persepuluhan terus. Pindah lagi, udah pindah lagi. Saya nggak suka pemain drumnya itu. Kenapa lagi? Ya itu mantan pacarnya. Pindah terus, mau sampai kapan? Kalau Tuhan Yesus jadi gembala pun Anda akan pindah. Kenapa? Karena yang membantu Yesus dalam pengembalaan misalnya, itu juga manusia, Anda akan kecewa. Selagi Anda hanya melihat sisi negatifnya orang, Anda akan gagal untuk taat berbuat baik. Karena untuk melihat, menilai orang lain, kadang daging kita itu tidak tahan. Jadi di sini the sin of omission itu bicara bagaimana kita menunda berbuat baik ketika kita tahu berbuat baik. Jadi ini yang pertama dari prokrastinasi iman. Jangan pernah menunda sesuatu. Iman yang masih belum dewasa itu suka menunda. Dia percaya Yesus, dia percaya bahwa ada mujizat, tetapi selalu menunda apa yang difirmankan oleh Alkitab, apa yang diminta oleh Yesus untuk kita lakukan. Menunda. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ini bicara kemalasan. Kemalasan ini termasuk dalam prokrastinasi. Nah, kalau anak-anak Anda misalnya ada tugas di sekolah, kemudian dia tidak mau mengerjakannya, itu namanya prokrastinasi. Bukan karena dia tidak mau, tapi dia merasa bahwa nanti, atau dia lebih suka bermain. Nah, ini yang kasus yang banyak handle oleh beberapa psikolog anak. Beberapa anak-anak tuh prokrastinasi, suka menunda melakukan sesuatu, suka malas untuk mengerjakan PR. Nah, di dalam kekristenan, di dalam iman ada yang namanya juga kemalasan. Namanya itu akedia. Nah, akedia itu kemalasan rohani, yaitu disebut akedia, apatis spiritual. Apatis ini percaya bahwa Tuhan itu baik, percaya bahwa ibadah itu baik, tetapi apa yang kita lihat kita apatis. Apatis itu kita sudah tidak suka lagi dengan alah khotbahnya begitu, lagunya begitu. Jadi apa saja pokoknya tidak ada yang bagus. Apapun kita nilai apatis. Jadi seperti tidak ada excitement, tidak ada semangat untuk di gereja itu ada yang membuat kita bisa semangat. Jadi ini akedia, kemalasan. Nah, bosan atau sedih tentang kebaikan spiritual. Misalnya, ayo kita misalnya apa yang dilakukan oleh beberapa gereja membantu misalnya gitu. Bosan lah, itu juga udah dilakukan gereja lain misalnya. Atau apapun itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh gereja, bosan. Apapun yang ada visi misi gereja, bosan katanya, visi misi gereja sama saja. Gereja berdiri pasti punya visi misi loh ya. Nah kemudian karena itu sama di gereja lain sama saja, bosan. Jadi apapun Anda hanya datang ke gereja, itu hanya sebagai rutinitas sebagai orang Kristen datang ke gereja, tetapi semua Anda bosan.
Duduk aja Anda bosan, setelah ini bilang, setelah ini kemana ya? Di sini kan deket mall ya. Wah, setelah ini nanti bisa nonton, bisa makan ke restoran. Itu yang membuat Anda excited. Saya pernah dengan beberapa anak muda dulu ke gereja pagi-pagi, kemudian belum lagi ini mau khotbah, katanya nanti pulang gereja kita makan di mana? Belum lagi khotbah udah nanya makan di mana. Kan kalau makan kan 2 jam tuh. Setelah 2 jam nanti kita nonton ya. Belum lagi dengar khotbah sudah. Jadi sudah planning sampai malam nanti mau ngapain ini. Terus nanti kita jadi bakar-bakaran, bakar apa? Mau bakar rumah. Khotbah belum mulai sudah ngomong nanti. Jadi fokusnya bukan pada gerejanya, fokusnya bukan pada ibadahnya. Setelah ibadahnya, yang penting kan keluar dari rumah. Kalau hari Minggu, jadi ada bapak-bapak, dia ke gereja sama istrinya jarang. Gembalanya bilang, Pak, tumben ke gereja. Ya, hari ini harus ke gereja. Kemudian waktu pas persembahan dijalankan, istrinya itu mau keluarkan persembahan, bingung. Kok ada remote. Kok banyak itu ditanya, dompet ibu mana? Ya saya lagi keluarin remote. Jadi dia mau cari persembahan nggak ada, barulah dia kasih persembahan. Kemudian ditanya sama pendetanya, kok isi tas ibu remote semua? Oh itu supaya suami saya ke gereja. Kalau remote tidak saya bawa ke gereja, dia akan di rumah nonton TV di ruang tamu, nonton TV di kamar, dan nonton TV di ruang anak. Jadi saya bawa 3 remote TV. Jadi suaminya baru ke gereja. Nah karena suaminya berpikir ke gereja itu membosankan. Baru ke gereja itu kalau Natal. Makanya kalau Natal, saya kalau di desa, kalau diundang ibadah biasa, itu di GUP, di Kediri, itu jemaatnya 20, 21, kadang 18. Waktu Natal saya diundang, tebak berapa? Sampai kompleks sana penuh, 550 orang. Wah, jemaat dari mana aja ini? 500-an, banyak sekali. Kalaupun keluarganya ada yang pulang, oke lah, paling-paling 50. Ini 550-an. Saya bilang, Bapak siapkan nasi kotak berapa? 600. Termasuk nanti sama tetangga-tetangga. Nah ini ada tetangga-tetangga, tidak. Ini jemaat yang yaitu musiman. Nah jadi ke gerejanya hanya di hari Natal. Di sini nggak ada, di luar sana ada. Anda akan melihat bagaimana hebatnya orang-orang menunda sesuatu karena malas ke gereja. Pokoknya gereja itu paling khusyuk hanya di hari Natal. Jadi ini ya, kalau bicara akedia tadi, ini berbahaya buat iman karena iman seperti api atau otot. Jadi sesuatu yang membakar, memasak sesuatu, kemudian Anda tidak memakan sesuatu yang bisa mengenyangkan rohani Anda, otot-otot rohani Anda akan mengecil atau melemah. Jadi akedia ini seperti perasaan bosan gini. Aku tahu aku harus berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja, tapi tidak mau melakukannya. Nanti saja. Jadi mengatakan bahwa apapun itu nanti saja. Hari ini kenapa harus menunda mengampuni? Banyak orang sakit kanker setelah mengampuni disembuhkan loh, bukan karena obat. Ada kemarin yang baru tumor, dia sudah kemo 8 kali ya. Tapi ketika bicara tentang kepahitannya, terus didoakan, suruh mengampuni, sembuh total. Sembuh total. Padahal dia sudah itu sebesar berapa diameter ya kepalanya? 34, waduh besar sekali ya itu. Dia ada tumor, 34 betul habis dia jadi seperti orang hamil. Tapi setelah dia mengampuni, itu tumor sembuh. Diameternya dari 12, pokoknya bertambah terus. Tapi ketika dia mengampuni disembuhkan. Jadi jangan menunda sesuatu. Bukan saya katakan ketika Anda tidak mengampuni Anda akan sakit kena kanker atau tumor. Tapi ini diakibatkan oleh rasa sakit hati gini. Banyak penyakit timbul, itu bukan hanya karena makan Anda, tapi karena pikiran, karena hati Anda. Jadi jaga hati. Kan ada lagu, gajalah hati, tapi lagu tetangga ya, bukan lagu kita. Jaga hati Anda, mengampuni. Kalau hari ini Tuhan suruh mengampuni, ampuni. Mengampuni bukan berarti melupakan loh ya. Mengampuni itu bukan amnesia. Ketika Anda disakiti orang lain, Anda mengampuni bukan berarti Anda melupakan dia. Saya lupa siapa dia. Tidak. Anda akan terus melihat dia, Anda akan terus teringat apa yang dia lakukan, tetapi tidak ada lagi rasa sakit hati. Itu sudah mengampuni. Tapi kalau Anda melihat orang itu, Anda masih sakit hati, bahkan melihat sandal jepitnya Anda muntah-muntah, Anda belum mengampuni. Bu, sandal jepitnya aja jelek, apalagi orangnya. Nah, harus bisa mengampuni. Hari ini mengampuni. Biasanya yang kerja di kantor tidak bisa mengampuni bosnya. Yang beberapa di rumah tangga itu mertuanya. Nah itu sering terjadi. Makanya drama mertua itu kayak Korea-Korea. Kalau yang curhat mertua seakan-akan
mantu yang salah, waktu mantu yang curhat, seakan-akan mertua yang salah. Saya bilang, mari kita hadapkan kepada Tuhan Yesus saja. Karena versi mertua dan versi mantu kan beda. Masalahnya mertua berpikir bahwa waktu saya mendidik anak saya begini-begini, dia mendidik anaknya salah. Si istri bilang, ibu aja mendidik anak ibu begini jadinya jadi suami saya, apalagi ibu suruh didik anak saya seperti cara ibu mendidik. Jadi ada kepahitan-kepahitan timbul di dalam keluarga. Nah ini jangan malas untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, mengampuni. Jadi akedia ini adalah kemalasan dan apatis spiritual. Aduh Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Aduh gereja itu tidak akan membantu. Banyak hal yang apatis. Jadi kita baca dulu Amsal 20 ayat 4. Amsal 20 ayat 4. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jadi akedia ini tadi membuat kita mati kelaparan. Kalau ayat ini dikatakan, pemalas itu tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai itu banyak loh. Jadi musim menuai itu harusnya menghasilkan. Tapi kenapa orang malas tidak menghasilkan di musim menuai? Karena dia tidak melakukan apa-apa. Kalau hari ini Anda mau diberkati Tuhan, Anda menuai berkat Allah, tapi Anda tidak mau melakukan apa-apa, firman ini tepat. Dikatakan bahwa maka tidak ada apa-apa. Anda berdoa, Tuhan berkati saya. Tuhan lakukan ini, Tuhan itu, Tuhan ini. Anda menunggu doaku nggak dijawab-jawab nih doanya. Sebentar, lihat dulu, apakah Anda sudah malas untuk melakukan banyak hal? Apakah Anda malas untuk berbuat baik? Apakah Anda malas untuk ibadah, taat, komitmen, dan segala macam, prokrastinasi iman? Jangan hanya menuntut Tuhan menjawab doa, kemudian Anda mengatakan, Tuhan ini suka menunda, Tuhan ini menjawab doa begitu lama. Tuhan tidak pernah menunda apa yang menjadi hak Anda. Dan ingat, Tuhan itu tepat waktu. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan bukan pesawat yang suka telat itu. Tuhan tidak akan pernah salah tanggal. Tuhan tidak akan pernah salah jam ketika dia menjawab doa. Masalahnya kenapa ketika kita berdoa kita lebih fokus pada apa yang kita minta daripada apa yang Tuhan kerjakan. Sekarang ketika Anda ke restoran, Anda pesan nasi goreng deh. Ketika Anda pesan nasi goreng langsung naik di atas meja nggak nasi gorengnya? Kalau ada saya curiga loh, itu nasi goreng bekas orang. Mau nggak Anda makan? Pesan nasi goreng, oh ya ini selesai. Tak. Kok bisa jadi aja? Ini bekas orang tadi deh. Curigain aja itu. Tuhan juga begitu. Ketika Anda meminta, Tuhan juga mempersiapkan apa yang akan Ia berikan kepada Anda. Mungkin apa yang Anda minta ini perlu sesuatu yang lebih bagus lagi. Perlu sesuatu yang lebih tidak seperti yang Anda pikirkan itu lebih baik. Ini lebih baik buat Anda. Ada proses di sana. Misalnya, saya pernah bilang, ketika orang berdoa untuk jodoh, kemudian dia bilang, Bu, saya sudah berdoa 5 tahun gak ada jodoh. Saya bilang, dengar, yang diproses Tuhan bukan cuma kamu. Jodohmu yang disiapkan juga. Dia ketemu kamu aja bisa amsyong dia. Berarti dia dipersiapkan Tuhan, nanti kamu ketemu jodoh seperti ini, seperti ini. Jadi persiapan yang dilakukan oleh Tuhan bukan hanya tentang kita, tapi tentang orang lain. Ketika kita berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku, emang tidak ada hubungannya dengan orang lain? Ada. Dengan rekan kerja Anda, dengan bos Anda. Kalau tiba-tiba pekerjaan Anda diangkat menjadi manajer misalnya, atau gaji Anda lebih besar, apakah yang lain tidak iri? Tuhan mempersiapkan dengan tepat, karena ada orang-orang di sekeliling kita. Ini cara Tuhan bekerja. Jadi jangan menunda sesuatu, dan jangan apatis, jangan malas untuk berbuat baik, jangan malas untuk berpikir bahwa Tuhan bekerja dengan hebat. Apatis spiritual adalah dia merasa bahwa percuma jadi Kristen, tapi tetap pelayanan yang penting masuk surga. Anda pelayanan kalau hati Anda jauh dari Tuhan gak masuk surga. Kita ini kan sudah dibayar, sudah ditebus, tapi kalau tidak ada keintiman dengan Tuhan, kita bisa dicuri dengan iblis. Bagaimana caranya? Dia curi hidup kita dengan cara apatis dengan Kristus, apatis dengan keselamatan, apatis dengan doa, semua. Jadi Kristen itu hanya jadi label saja, bukan karena kita memang benar-benar yakin. Dan di dalam Amsal ini tadi dikatakan, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jadi kalau Anda hari ini menantikan berkat Tuhan, terus Anda bilang, kok gak dijawab ya? Ini akedia. Ada kemalasan rohani terjadi. Bukan Tuhan tidak menjawab. Udah waktunya menuai. Kalau dibilang udah waktunya menuai, berarti sudah ada. Kita yang tidak melihat apa-apa, kita tidak mendapatkan apa-apa, karena kita tidak melakukan sesuatu. Jadi berjaga-jaga untuk iman yang seperti ini. Nah, kita masuk pada yang ketiga. Tapi sebelum masuk pada yang ketiga, kemalasan ini bicara bukan hanya kemalasan. Di sini ada yang punya baca Alkitab itu untuk 1 tahun misalnya,
baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya katakan kalau Anda punya planning seperti itu, tidak harus dari Kejadian. Anda bisa bilang, oke, bulan ini saya mau baca Mazmur saja, baca saja situ dulu. Nggak usah mulai dari Kejadian, karena banyak orang berbilang gini, saya selalu gagal Bu, berhenti pas bilangan, aduh kok bilangan, balik lagi ke Kejadian, terus baca lagi, sampai bilangan, berhenti lagi. Saya bilang, kapan habis-habisnya? Mana yang Anda mau baca? Bilang, oke, bulan ini Matius dulu, Matius aja dulu, udah apa-apa. Yang penting baca firman, supaya gini, ada rahasia-rahasia yang akan diberitahu oleh Roh Kudus kepada kita. Nah, ada satu bapak, dia itu bekerja dan tapi dia tidak begitu sibuk seperti istrinya. Jadi suatu kali anaknya bilang gini, Pak, ada tugas dari sekolah bawa adik ke museum. Ah, museum? Ya. Jadi dia bawa anaknya ke museum. Bapaknya ini paling malas yang namanya bantu anaknya belajar, dan bapaknya itu lebih suka mancing. Kemudian dia dibawa ke museum, anaknya kan tanya apa ini, apa itu, kata bapaknya. Bapak nggak tahu. Nah pas ada mumi, ada mumi gitu, dia baca mumi. Dia bilang, ini apa Pak? Oh itu orang Mesir yang mati. Oh, terus itu ada tulisan 2215 SM itu apa Pak? Oh itu plat mobil yang tabrak dia sampai mati. Jadi bapaknya tuh nggak bisa menjelaskan kepada anaknya dengan benar, kan dia mau belajar. Terus anaknya bilang, kenapa nggak ditangkap Pak? Terus dia ganti plat lagi. Kemudian pas pulang ke rumah, anaknya bilang gini, Pak, ada tugas bahasa Inggris. Bapaknya bilang, Bapak kata bahasa Inggris. Tapi harus isi Pak. Ya sudah Pak. Itu kalau bahasa Inggris ada namanya pronoun. Orang pertama itu namanya apa? I. Orang kedua, you. Orang ketiga, pelakor. Kata bapaknya, nah kalau bapaknya udah malas belajar begitu, ngajar anaknya seperti itu. Kira-kira kalau kita malas belajar, kita mau melayani orang, terus nanya tentang firman, kita jawab apa ke orang? Yang itu kemarin saya bilang gini, dia melayani orang, nanya gini, kenapa Tuhanmu ada 3? Dia bilang, memang 3, karena waktu pas di surga itu kan ada pekerjaan yang di surga, terus dibagi ada yang di bumi. Nah kalau yang di bumi kan bentuknya fisik, nah kalau Roh Kudus itu bantu dalam hati. Saya bilang, kamu belajar dari mana? Tapi kan memang 3 kan Bu? Siapa bilang? Nah akhirnya kan salah, dia mau melayani orang, kemudian dia sok tahu tapi nggak mau belajar. Saya makanya belajar tentang firman Allah supaya ketika melayani orang nggak sembarang ngomong. Dan nanti kalau bawa anak-anak ke museum lagi ketemu mumi, anak bilang, oh itu nomor platnya, ayo gimana? Harus belajar. Nah ini tadi yang bicara tentang akedia, malasnya. Yang ketiga kita masuk pada saya susah mendapatkan bahasa Indonesia apa ya? Poor stewardship itu ya. Jadi gini, poor stewardship itu gini, Tuhan sudah berikan dia talenta, Tuhan berikan dia karunia, tapi tidak dikelola dengan baik. Jadi dia tidak bisa mengelola itu dengan baik. Jadi menunda tugas penting dianggap membuang-buang waktu. Misalnya, ketika ada orang dijadwal untuk jadi usher, dia bilang itu buang-buang waktu, nyalami orang. Shalom, shalom, shalom. Ya kalau jemaatnya sedikit, sebentar. Kalau jemaatnya ratusan, shalomnya berapa banyak? Shalom, shalom, shalom. Terus asyurnya diperbanyak. Buang-buang waktu itu mending duduk. Atau Anda sudah diberikan karunia. Karunia seseorang itu gini. Tidak harus bermain musik. Karunia Anda punya senyum. Senyum yang manis gitu. Anda bisa jadi asyur. Itu karunia loh. Tidak semua orang, Anda pernah lihat nggak orang senyum tapi seperti film-film Chucky gitu. Kalau senyum, kan menakutkan. Tapi ada orang senyum enak lihatnya. Itu berarti Anda dikasih karunia sama Tuhan. Kalau Anda tidak memakai karunia itu, talenta itu untuk melayani, berarti Anda tidak mengelola apa yang Tuhan berikan dengan baik. Bermain musik, kenapa Anda harus bermain musik? Itu talenta, itu karunia yang Tuhan berikan. Apa bedanya talenta? Talenta itu bisa dipelajari, tapi karunia itu diberikan oleh Tuhan. Nah ketika Anda punya talenta, tetapi Anda tidak punya karunia, ada masalah nggak? Pasti ada, karena karunia bicara bagaimana hati. Nah kemudian ini harus digunakan dengan baik. Hari ini Anda bilang, saya nggak bisa main musik. Apa yang bisa Anda lakukan buat Tuhan? Lakukan. Apa karunia Anda? Apa talenta Anda? Lakukan. Kalau memang Anda hanya bisa katanya kayak gini, apa namanya itu? Dekorasi. Pas Natal nanti Anda bisa lakukan dekorasi. Ada yang bilang, saya nggak bisa apa-apa, saya yang bisa menjahit. Siapa ya Ibu dulu? Dia bilang, saya bisa menjahit. Kalau pas ada acara misalnya dibutuhkan tukang jahit, ya Anda bisa lakukan sesuatu atau do something atau apalah seperti itu. Jadi gini, jangan pernah menyia-nyiakan talenta atau karunia yang sudah Tuhan berikan. Setiap orang punya karunia, tapi kenapa terlihat tidak punya? Karena dia tidak memaksimalkan karunia itu. Setiap orang punya karunia, Tuhan kita adil.
Hanya aja orang kelihatan lebih menonjol, kenapa? Bukan karena dia punya banyak karunia, tetapi dia lebih menajamkan apa yang sudah Tuhan berikan sehingga ia pakai dalam pelayanan. Tapi berhati-hati juga, karunia ini bisa membuat orang sombong. Karena ketika dia terlihat mempergunakannya dengan begitu baik, kesombongan mulai timbul. Nah, itu beberapa orang juga berjaga-jaga ya dengan hal ini. Jadi talenta dan karunia yang Tuhan berikan itu kalau tidak dikelola dengan baik, Anda sudah berbuat prokrastinasi. Artinya ada sesuatu yang Tuhan berikan, Anda tidak gunakan. Seperti yang bicara di Alkitab tentang perumpamaan berapa? 5 talenta? Berapa? 5, 6, 7, 8. Itu kan ada di dalam kitab bilangan. Benar toh? Perumpamaan tentang talenta ada di kitab mana? Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Lama gitu ya. Baru apa lama? Sepi sekali Bu di sini ya. Jangan malu-malu. Saya sudah biasa kalau itu bertanya. Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Baru. Perjanjian Baru, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan toh? Ah ya, masa udah ganti ya? Jadi apa ya? Perjanjian Baru apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Karena saya pernah tanya di satu sekolah, saya diundang, coba sebutkan Injil dalam perjanjian mana itu? Perjanjian Lama. Pintar sekali. Apa aja itu Injil? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat. Waduh, hebat sekali kamu Nah, saya bilang. Kemudian anak SMA loh itu. Terus saya bilang gini, sebutkan 5 nama murid Yesus, 4 saja nama murid Yesus. Dia bilang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu Injil. Tapi ya sudah. Nah, itu aja hal yang sederhana ya, dia tidak tahu. Jadi perumpamaan talenta yang ada, yang satu talentanya diapain? Dikubur kan? Akhirnya tuannya bilang apa? Talenta ini diberikan kepada orang yang mau bekerja. Jadi hari ini kalau kita sudah diberikan karunia, pakai itu, lakukan itu. Mungkin karunianya Anda hanya berdoa. Doakan tuh, telepon. Saya mau doakan kamu ya, saya mau doakan bapak ya, saya mau doakan ibu ya. Itu karunia, itu talenta. Jadi jangan menunda sesuatu yang Anda bisa lakukan. Nah di sini, ini berbahaya buat iman karena menyanyiakan karunia Tuhan. Jadi menunjukkan kurangnya rasa syukur dan pemahaman akan tujuan hidup. Setiap orang diberikan karunia, karunia ini yang menunjukkan tujuan hidup Anda apa. Jadi misalnya, pemain keyboardnya, ini tetangga saya nih, kan punya kerjaan lain. Kenapa Anda harus bermain keyboard? Kan Anda bisa main musik di tempat lain, dibayar lagi, lebih besar. Tapi itu tujuan hidup, bekerja untuk mencari uang, tetapi melayani itu tujuan hidup. Kenapa? Itu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa Anda harus melayani hari ini? Jadi ini bicara kalau punya karunia, itu tujuan hidup. Jadi jelas dengan tepat. Karunia Anda, oh ini tujuan hidup saya yang Tuhan kasih. Bekerja itu bukan tujuan hidup loh ya. Itu memang harus dilakukan. Tapi karunia yang sudah Tuhan berikan, itu kita kerjakan, itu tujuan hidup kita. Jadi sini supaya jelas, Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Pergunakan waktu yang ada. Jadi untuk melayani Tuhan itu bukan buang-buang waktu. Memberikan sesuatu yang baik buat Tuhan itu bukan buang-buang waktu. Jadi Anda harus benar-benar melihat dari prokrastinasi ini. Apa sih? Anda tidak harus cari dokter untuk mengatakan, kira-kira apa ya prokrastinasi dalam iman saya. Cari tahu hari ini. Apakah Anda menunda sesuatu? Apakah Anda malas untuk melakukan sesuatu dalam pelayanan? Apakah Anda juga sudah apatis dengan gereja? Atau Anda sendiri punya karunia tapi Anda tidak mau memaksimalkannya? Jadi ini dicek sendiri. Anda tidak perlu menanyakan kepada pendeta, tapi cek sendiri. Apakah Anda sudah mengampuni? Nah, saya akan tutup dengan cerita bagaimana seseorang yang sudah tahu kejadiannya seperti apa, tapi dia tetap cari dokter. Dia bilang ke suaminya, Pak, saya mau pergi ke dokter. Suaminya bilang, kenapa harus ke dokter? Saya sakit mata. Ya, ke dokter mata. Ya, saya mau ke dokter mata. Ketika sampai ke dokter mata, dia bilang, dokter, coba dicek mata saya. Kenapa? Dicek sama dokter, nggak ada apa-apa tuh matanya. Tapi kenapa setiap kali saya buka dompet, tidak ada apa-apa di dalam, tidak terlihat apa-apa. Berarti ada sesuatu yang sakit dengan mata saya. Kadang kita tahu kejadiannya apa. Tapi kita berpikir bahwa kita bertanya, oh kenapa saya begini? Ingat, gak usah pertanyakan sesuatu yang Anda tahu. Kalau Anda sudah tidak taat kepada Tuhan, Anda tidak memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan. Terkadang kita akan melihat kejadian-kejadian dari sekitar kita ketika kita tidak mengucap syukur. Ada hal yang mengecewakan.
Bukan karena Tuhan mengecewakan, tapi kita sendiri tidak melakukan sesuatu. Kenapa kita tidak bisa menuai? Karena kita tidak melakukan apa-apa. Padahal itu musim menuai. Jadi hari ini jangan terjadi prokrastinasi iman. Gereja bisa bertumbuh dengan hebat, dengan besar-besar, bukan jumlah ya, kedewasaannya. Karena orang-orang yang di dalamnya dewasa secara iman. Tidak ada prokrastinasi iman. Tidak menunda apa yang firman katakan, tidak menunda berbuat baik, tidak menunda untuk dewasa. Orang yang menunda untuk dewasa atau orang yang tertunda menjadi dewasa secara fisik itu tidak normal. Demikian juga dengan kerohanian. Kalau kerohanian ditunda, ditekan tidak dewasa, itu namanya sakit. Anda bisa melihat manusia ketika pertumbuhan fisiknya tidak normal, itu berarti dia mengalami sakit. Demikian juga dengan iman. Jadi kalau ada prokrastinasi di dalam gereja, Anda tidak bertumbuh dengan sehat di dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Saya panggil musik.